wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyambung diskusi kita terkait luaran tambahan penelitian. Pada edisi ini kita akan fokus membahas luaran berupa jurnal, baik jurnal nasional terakreditasi maupun luaran berupa jurnal internasional bereputasi. Untuk dua luaran ini kategorinya hampir sama. Jadi dia baru disebut layak setelah naskah-naskah kita minimal dinyatakan diterima atau sudah diterbitkan. Jadi kategorinya sudah dinyatakan diterima atau accepted atau sudah diterbitkan atau publish. Tidak cukup hanya keterangan sudah review atau apalagi ya masih statusnya baru submit, itu tidak masuk kategori. Kemudian ada beberapa isian yang nanti diisi oleh peneliti pada isian di sistem. Di antaranya ada nama jurnal, kemudian judul artikel kita, kemudian nama penulis kita dan teman-teman kita, kemudian DOI jurnal. Nah, untuk jurnal nasional terakreditasi itu yang diberikan insentif luaran tambahan itu hanya yang terindeks di Sinta 1 atau 2. Jadi yang 3 ke bawah tidak masuk. Jadi kemarin ada beberapa yang mengunggah artikel yang terbit di jurnal Sinta 3, 4, 5, 6. Kalaupun sama-sama sudah terbit tapi masih bisa dikategorikan tidak layak ketika diverifikasi oleh reviewer. Kemudian ada 2 dokumen paling tidak setelah isian-isian oleh peneliti. Itu ada tadi sudah disinggung, ada nama jurnal apa, kemudian judul artikel kita, nama penulisnya, DOI-nya, termasuk link-link jurnalnya ya, itu diminta di sistem, itu diisi. Kemudian ada 2 dokumen yang harus diunggah sebagai bukti pendukung untuk kedua luaran ini, baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Jadi yang pertama itu ada surat keterangan diterbitkan atau telah dinyatakan diterima oleh jurnal itu yang ditandatangani oleh editor-in-chief jurnal. Jadi editor-in-chief jurnal nanti yang membuat kita surat keterangan. Minimal di surat itu ada informasi jurnal kita dinyatakan diterima pada judul ini, kemudian akan diterbitkan pada volume nomor tertentu pada tahun tertentu, seperti itu. Kemudian yang harus diunggah juga sebagai bukti pendukung di sistem adalah artikel kita atau minimal versi final ya, preprintnya. Jadi versi final dari artikel kita kalau misalnya belum publish, itu ada preprint yang diberikan biasanya oleh redaksi kepada penulis untuk digunakan diunggah di sistem, sehingga nanti ketika diverifikasi jurnal kita baik yang nasional terakreditasi yang sudah kita pilih maupun jurnal internasional bereputasi, keduanya dinyatakan valid dan berhak mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 2 luaran ini yang paling banyak saya lihat dipilih. Kalau kita lihat pengumuman hasil validasi atau verifikasi luaran tambahan 2 tahun terakhir, itu sangat banyak peneliti yang memilih jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi sebagai luaran tambahannya. Mudah-mudahan ke depan kita semakin
sukses, luaran-luaran kita terverifikasi valid sehingga kita berhak mendapatkan insentif tersebut. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat meneliti.